Hai guys, kita berjumpa kembali dalam Integra Examination, program bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Baik, dalam kesempatan ini sudah hadir di tengah-tengah kita Sudah ada Direktur Yayasan Jasmine Indonesia, Ibu Lucia. Oh, Bi Lucy. Iya, Ibu LBH-nya Lucy. namanya LBH Jasmine Indonesia. LBH Jasmine Indonesia. Kebetulan kantor di mana, Ibu? Kantor kita di Perum Taman Kota Ciperna. Jadi pas pintu gerbang langsung bisa terlihat kantor LBH Jasmine Indonesia. Selanjutnya ada dari perwakilan mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati dari Fakultas Hukum UGJ dengan siapa, Mas? kemudian ada praktisi hukum. Halo, saya Profesor dengan Mas Salman. Baik teman-teman, dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang program bantuan hukum yang mana untuk pemahaman masyarakat pada umumnya bahwa negara ternyata punya undang-undang yang mengatur tentang bagaimana negara menjamin kepada masyarakat yang kurang mampu itu diberikan hak untuk meminta bantuan hukum kepada posbakum yang tersedia di beberapa pengadilan, baik di pengadilan agama, pengadilan negeri, itu untuk memberikan jasa pelayanan hukum secara gratis atau secara cuma-cuma. Oke ya, jadi kita berangkat dari pengertian program bantuan hukum itu sendiri ya. Jadi program bantuan hukum itu adalah jasa-jasa hukum yang memang diberikan oleh suatu lembaga yang telah diberikan verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ini harus ada verifikasi sendiri yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yang kemudian dari verifikasi ini berarti lembaga ini punya kewenangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis tadi jasa-jasa layanan program bantuan hukum. Dalam arti program bantuan hukum itu dibagi atas dua hal, yaitu bantuan hukum litigasi. Litigasi berarti kan kita gerak kegiatannya adalah dalam pendampingan hukum di bidang formal ya, pendampingan kepolisian, terus kejaksaan, dan tentunya di pengadilan. Sedangkan kegiatan non litigasi juga tentunya nggak kalah penting karena kegiatan ini adalah lebih mengedukasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang seperti tentang sosialisasi peraturan perundang-undangan baru atau urgensi pada kepentingan apa, contohnya tentang bahaya narkotika, bahaya cybercrime dan lain-lain. Itu juga kegiatan yang kemudian bisa diakomodir dalam kegiatan non litigasi berupa penyuluhan hukum. Terus kemudian kita juga memberikan suatu empowerment atau pemberdayaan kepada kelompok masyarakat tertentu yang memang kemudian harapannya mereka punya keterampilan hukum seperti teknis pembuatan gugatan, teknis pembuatan pledoi, atau pemahaman tentang prosedur sertifikasi itu seperti apa. Nah, tapi memang ada karakter khusus yang membedakannya dengan perkara biasa, yaitu bahwa kita memang harus memberikan secara free atau gratis. Secara gratis. Tidak bayar sepeser pun. Tidak bayar sepeser pun. Pertanyaan tadi Bang Medi adalah bagaimana nih prosedurnya? Kan Yeah, gitu ya. Jadi prosedur sebenarnya gampang aja. Kita kan ada yang disebut dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM yang kemudian memuat tentang daftar lembaga bantuan hukum, atau dalam bahasa undang-undang itu disebutnya organisasi bantuan hukum ya, yang telah lolos verifikasi. Jadi dari seluruh Indonesia itu ada banyak listnya ya. Kemudian di Jawa Barat sendiri, karena kita kan di Cirebon, Cirebon sendiri adalah masuk dalam wilayah Jawa Barat, kita punya 49 organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi baik A, B, dan C. Ya, jadi Jasmine sendiri merupakan satu dari 49 OBH atau organisasi bantuan hukum ya yang telah diverifikasi dengan akreditasi B, kan gitu ya. Nah, itulah dicari nama-nama itu karena dalam surat keputusan Menteri Hukum dan HAM itu memuat nama LBH-nya, kemudian alamatnya, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke. Dan kebetulan kita sudah launching websitenya sendiri, jadi ada informasi terkait website LBH Jasmine yang kemudian bisa diakses secara publik ya. Artinya untuk kondisi hari ini masyarakat tidak harus
datang langsung, akan tetapi bisa mengakses melalui online. Betul, Bisa. betul. Di situ disediakan Kontak person. Kebetulan nomor telepon saya langsung. Oh gitu. Ya, karena Berarti langsung Ya, tereksekusi. betul tereksekusi dan kita punya tim sehingga kita berbagi tugas dalam hal ini dengan tim lawyer yang ada. Jadi cuma memang sentralisasi nomor saya alokasikan nomor saya sendiri karena ini sangat penting agar ada akurasi, kemudian penanganannya langsung directly kepada tim saya, siapa yang kemudian memang punya spare waktu yang lebih luas untuk menangani perkara ini. Itu aja, nanti hal-hal teknis semua akan di-guiding oleh tim lawyer saya, ya, tim advokat yang tergabung di LBH saya, jumlahnya ada 11 orang ya. Per masa ini kita mengalami transisi karena ada proses reakreditasi ulang, sehingga keanggotaan pada prinsipnya sama sih seperti keanggotaan yang sebelumnya, ada bertambah beberapa aja, kemudian itulah mereka nanti yang mempunyai tugas menjalankan program kerja yang udah kita rencanakan untuk kinerja ke depan 3 tahun ke depan setelah insya Allah nanti dari Kementerian Hukum dan HAM meng-ACC kembali untuk kita melakukan kegiatan program bantuan hukum. Gitu. Oke, selanjutnya kepada Mas Atur ya. Mas Atur ini mahasiswa Fakultas Hukum Unswagati. Ya, Mas Atur ini memandang bahwa negara sudah mempunyai satu perundang-undangan yang isinya adalah secara pokok memberikan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat kurang mampu, dipandang tidak mampu atau tidak punya uang untuk membayar biaya perkara, baik dalam perkara perdata ataupun perkara pidana atau perkara-perkara yang lainnya. Kalau Mas Atur sebagai mahasiswa memandang dengan datangnya undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden yang mengarah kepada keberpihakan pada masyarakat yang tidak mampu, melihatnya seperti apa, Mas? Istilahnya kompensasi dalam bentuk uang agar operasionalnya dia efektif. Boleh. Mas Men. Maksud saya dalam kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Bu Lucy sebagai Siap. Yayasan Jasmine. Dalam hal ini Ibu kan berarti bantuannya cuma-cuma terhadap masyarakat tidak mampu dan itu merupakan kewajiban dari instruksi Kementerian Hukum dan HAM. Baik. Ada nggak suatu keuntungan atau pemberian apa dari pemerintah sehingga hal tersebut tuh dapat berjalan tepat sasaran atau sesuai dengan target dari pemerintah? Baik ya, jadi tadi sudah Bang Medi sebutin dasar hukum yang kita pergunakan ya dalam melaksanakan program bantuan hukum itu adalah di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ya tentang bantuan hukum. Disebutkan tentang gerak kerja yang memang diwajibkan dilakukan oleh LBH. Jadi dalam posisi program undang-undang bantuan hukum ya, di program bantuan hukum itu sendiri itu kan ada 2 pihak. Tapi sebenarnya ada pihak ketiga yaitu pemerintah. Kan ya? Karena memang segala kegiatan yang kita lakukan itu supporting by the government kan gitu ya. Karena itulah kenapa sampai program bantuan hukum itu menjadi sesuatu yang kemudian secara rutin terus dilaksanakan oleh pemerintah, karena itu juga adalah anggaran yang kemudian harus dikeluarkan untuk access to justice for the poor people ya. Jadi untuk keadilan yang merata tidak hanya milik orang yang mampu, tetapi juga bisa diakses oleh warga masyarakat yang tidak mampu dalam hal ini, ya kan gitu. Nah, jadi tadi Mas Arthur bertanya terkait, Bu, emang gratis terus Ibu nggak dapat apa-apa? Pertanyaan mungkin seperti itu aja gampangnya ya. Jadi itu tadi yang saya bilang ada kata kunci yang kita sebut pihak ketiga yaitu pemerintah ya, yang kemudian memberikan anggaran. Nah, jadi proses reakreditasi sendiri itu adalah suatu kondisi di mana pemerintah benar-benar mereview organisasi bantuan hukum yang kemudian dianggap layak melakukan kegiatan-kegiatan program bantuan hukum ini. Seperti Mas Medi ketahui bahwa LBH Jasmine umurnya sudah tua ya, lumayan ya. Karena sudah berapa tahun? Dari tahun 2014 kita mendirikan ya kan, terakreditasi, kemudian di setahun berikutnya, 2 tahun berikutnya di tahun 2016 setelah kita punya performa yang kemudian solid dengan tim, kita ajukan reakreditasi ya gitu. Jadi di tahun 2014 SK-nya keluar, 2016 kita sudah mulai gerak melakukan program bantuan hukum bekerjasama dengan pemerintah. Jadi Mas Arthur, kegiatan ini kemudian dikelola ya oleh Kementerian Hukum dan HAM, CQ, kantor wilayah Hukum dan HAM setiap provinsi.
Nah, itulah kemudian nanti dilihat dari kualitas atau kinerja LBH ya, dalam bahasa undang-undang itu Mas Arthur sebutannya adalah organisasi bantuan hukum. Nah, organisasi bantuan hukum itu salah satunya saya pilih sendiri namanya adalah dengan LBH Jasmine Indonesia. Kemudian ketika kita mendapatkan review, pamannya punya kapasitas menangani perkara dalam 1 tahun seperti apa ya, karena ini kan sebuah pertanggungjawaban. Jadi amanatnya Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan SK kepada kita juga harus konsisten mengemban amanat ini untuk melaksanakan kegiatan ini secara kontinu dan konsisten, ya kan gitu. Terus kemudian melaksanakan anggaran itu dengan penuh pertanggungjawaban. Jadi kegiatan ini dipantau langsung oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Pengembangan Hukum Nasional. Jadi BPHD itu mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa kepada proses integrasi sistem yang kemudian bisa dipantau juga oleh masyarakat secara luas, karena apapun sekarang ya kegiatan yang dilaksanakan ya oleh swasta maupun pemerintah kan lebih mempunyai kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan ya, atau akuntabel apabila memang bisa diakses oleh pemerintah. Dalam hal ini program bantuan hukum pun bisa diperiksa atau diakses oleh masyarakat luas, kemudian sejauh mana kita sudah memenuhi kinerja atau belum. Jadi anggaran itu Mas Arthur tiap tahun selalu ada ya kan, berdasarkan review dari Kanwil dan BPHN melihat kinerja kita. Jadi mereka sudah punya pengukuran sendiri seberapa banyak anggaran yang bisa kita serap, dalam hal ini LBH Bulusin contohnya punya anggaran sekian, mampu tidak nih menyelesaikan anggaran ini. Karena memang memang kadangkala ada kinerja sebuah LBH itu tidak perform, sehingga kemudian dia bisa berakibat kepada penganuliran atau pembatalan status dari akreditasi tersebut. Betul Mas Arthur, seperti itu. Baik, selanjutnya praktisi hukum tanpa bayaran dengan mengikuti program daripada pemerintah itu. Perbedaannya jelas dalam kinerja, karena gini, walaupun di undang-undang ditulis segala macam bahwa LBH tidak boleh menerima uang segala macam, kan pada faktanya beberapa juga banyak yang terima, karena kan kita semua juga tahu LBH yang sekarang di pengadilan itu kan semua rekan-rekan kita juga. Mereka mengeluarkan surat kuasa, Bapak Ibu mohon maaf ini seikhlasnya aja, bahasa yang seikhlasnya aja. Akhirnya kan itu juga keluar polusi sebagai biaya, walaupun memang bahasanya seikhlasnya saja. Kemudian juga setahu saya banyak LBH itu yang tidak perform, mereka hanya kerjasama dalam penyidik. Jadi kan untuk rembes biaya Menkumham itu diperlukanlah beberapa data. Misalnya kita pidana itu kan harus ada SPDP yang harus diupload, surat perintah tahan ataupun surat penolakan, ya perintah acara pemeriksaan. Itu banyak karena kedekatan seorang pengacara dengan penyidik. Itu banyak, mereka hanya transaksi saja. Ada berkas nggak? Oh ada nih, ini orang nggak ada didampingi pengacara, ya sudah masuk LBH saja. Itu banyak sekali berkas yang ditransaksikan, itu ditukar dengan nominal uang, kemudian itu orang LBH itu di-upload lah reimburse, sedangkan faktanya ya tidak ada yang ditangani. Artinya yang Mas Salman sampaikan itu bahwa pada praktiknya, ini kan bicara pada wilayah implementasi gitu kan. Salman menyampaikan bahwa dalam persoalan pendampingan yang di situ tidak lagi secara aturan dan prosedur itu disentuh. Ya, ini misalkan orang yang dipanggil oleh polisi, dia dipanggil sebagai tersangka. Ya. Seharusnya itu kan dilakukan pendampingan gitu dalam pembuatan berkas pemeriksaan. Tetapi pada faktanya ternyata mendampinginya tidak, hanya meminta berkas saja atas nama itu misalnya. Tinggal diambil kemudian nanti ya sudah satu berkas sekian begitu. Itu kan terjadi praktek begitu. Transaksi banyaklah terjadi transaksi di bawah meja yang bahkan ya masing-masing pihak jadi diam karena itu saling menguntungkan. Dari yang memberi berkas menguntungkan karena dia dapat nominal prestasi, yang sebagai pengacara juga itu fresh money. Karena kan nggak harus tanpa kerja biaya, tanpa waktu yang harus dibuang, dia dapat biaya reimburse ya berarti. Akan tetapi kalau misal itu kan untuk pendampingan di kepolisian, bagaimana ketika itu berlangsung di pengadilan? Kan harus bersidang. Nah,
Apakah kasusnya sama seperti tadi tukar berkas saja begitu dengan berkas putusan begitu? Kalau udah masuk litigasi, itu banyak sekali pengacara yang sebenarnya faktanya meminta biaya. Dengan bahasa, ya kalau ini LBH itu gratis untuk surat kuasanya, tapi operasional sidang kami nggak ditanggung oleh negara. Jadi akhirnya ya banyak setiap sidang bayar ini. Karena begini, perbedaan lawyer profesional dengan LBH sebenarnya itu terasa sekali saat di persidangan, Ibu Lucy. Mohon maaf begini, karena ini rembes bantuan hukum, mereka terkadang membela itu ala kadarnya. Saat kesaksian, menghadirkan kesaksian meringankan ataupun dalam pledoinya, ya itu hanya sebatas yang mulia kami izin pledoi kami secara lisan. Apakah saudara pernah dipidana? Apakah saudara berkelakuan baik di tetangganya? Berkelakuan baik? Apakah saudara memiliki anak dan keluarga? Sudah cukup gitu. Itu hanya segelintir saja, cuman itu udah gugur tanggung jawab. Artinya secara formalitas itu ditempuh, mendampingi di persidangan, hanya pada persoalan substansi dia tidak bilang secara maksimal gitu, hanya mengikuti jalannya persidangan saja, begitu maksudnya. Iya, karena kan kita mengetahui, karena semua orang yang PBH ataupun LBH itu kan mau nggak mau rekan-rekan kita juga, kita tahu sebenarnya dia punya kualitas. Dia bisa mempertajam pertanyaannya, dia bisa mendalami dalam pembelaannya, cuman karena dia bertindak atas LBH dan bukan lawyer profesional yang dibayar dengan klien, ya dia juga bersidang anak-anak. Yang penting absen, bertanya seperlunya, banyak contohnya. Ya akhirnya pulang, ya sudah selesai, dia dianggap dari bantuan hukum untuk perkara ini. Artinya biaya yang dikeluarkan negara itu kurang ketika memang dibandingkan dengan pendampingan secara profesional. Kalau biaya yang diberikan oleh negara itu sebenarnya gini, saat LBH atau lawyer-lawyer LBH meyakinkan diri mereka, saya mau bikin LBH, seharusnya itu sudah tidak terpatok lagi dengan biaya. Adapun negara membayar tidak membayar, ya sudah gitu. Karena hati saya sudah mendudukan diri saya orang LBH akan membantu orang yang tidak mampu. Alangkah baiknya begini, karena ini LBH dan banyak klien yang di garis bawah kemiskinan, ya, berarti ya orang yang nggak mampu bayar. Seharusnya dana itu diberikan kepada klien juga. Kenapa begitu? Karena mereka juga terkadang melakukan tindak pidana itu tanpa sepahaman mereka kebanyakannya, ataupun mereka itu yang melaporkan. Kemudian saat proses pidana, laporan apa, mereka banyak waktu yang terbuang, yang harusnya mereka ngojek dapat uang 100-200 ribu, mereka satu harian di Polres dan keluarga mereka nggak terjamin. Harusnya sih negara juga masuk ya dalam kamar mendampingi kebutuhan saat pemeriksaan. Dari hal Tanggapan. seperti ini itu di lapangan itu seperti apa? Ya. Saat saya aktif di Pengadilan Negeri Sumber itu, saya tercatat orang yang paling lama. Kalau kita konsisten pada suatu waktu dan tempat yang cukup lama, berarti kita trusted ya artinya. Profesionalitas itu menurut saya subjektif sifatnya. Semua orang itu tidak hanya lawyer yang, jangan ada istilah lawyer LBH ya. Saya juga tadi kurang sependapat dengan ada istilah lawyer LBH dan lawyer profesional. Anda sebagai lawyer juga ada aspek bantuan hukum yang harus Anda lakukan. Bahkan seorang Hotman Paris pun dia akan konsisten juga memberikan pada kesibukannya apapun, dia membantu orang-orang yang tidak mampu juga. Karena amanat di undang-undang advokat pun adalah sebuah kewajiban membantu kepada perkara yang memang tidak ada uangnya. Officium mobile itu bukan dari kehebatan lawyer, tapi dari aspek kemudian kita bisa langsung menangani perkara secara keseluruhan, tidak pilih-pilih. Sometimes money is not everything, ya kan gitu. Tetapi kita tetap konsisten walaupun dicemooh seperti apapun. Karena saya juga dulu pernah mengalami fase di mana banyak orang yang dicemooh. Tapi bagi saya kita melakukan itu segala harus kembali kepada keikhlasan hati ya. Kalau
masalah kepuasan itu juga sama, relatif juga. Profesionalitas itu berbalik kepada subjektif, karena pengacara yang katakan profesional juga belum tentu juga dia profesional menangani perkara. Banyak yang kita dapatkan juga dilaporkan larinya ke LBH, sakit hati dari lawyer-lawyer profesional yang hanya mengambil uangnya saja, kemudian dia tidak menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati sebagaimana dalam surat kuasa. Terkait lawyer LBH yang tadi Mas Salman katakan meminta atau apa, ya kan gitu. Menurut saya itu kembali kepada pengelolaan internal LBH-nya sendiri seperti apa. Pertama kita bicara supervisi internal LBH dulu kan gitu ya, sebelum kita bicara pengawasan luar. Dari kita sendiri itu sudah ada yang disebut dengan kesepakatan internal, karena LBH yang kemudian terjadi hal yang seperti disebutkan Mas Sarman juga bukan berarti tanpa pengawasan, karena rumah tahanan dan lapas itu satu organisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM kan, atau Kanwil, sehingga dia melakukan cek recheck itu tuh cuma tinggal online aja. Kita tahu ada laporan-laporan, tapi ya sepanjang ini kita bicara alhamdulillahnya ya nggak kena ke LBH Justin, atau mungkin lagi untung ya, karena kalau perkara korupsi itu dibilangnya kalau kena tuh dia lagi apes katanya Lagi gitu. apes, Saya nggak tahu. Iya. Katakan pada satu waktu kita apes, kita pertanggungjawabkan semampu kita. Tetapi kepada pengawasan internal, saya sebagai ketua memang selalu tegas mengatakan di situ. Bahkan saya bilang, saya akan menjadi kuasa hukum yang kalian bantu saat kamu memang nyata-nyata mengeksploitasi dia. Jadi saya akan jadi kuasa hukum orang-orang yang dirugikan saat kemudian dia dikerjain sama tim saya. Seperti itu dalam hal ini ya. Jadi intinya disitulah kemudian muncul dalam konteks saling memiliki, bahwa LBH ini milik kalian. Saya ini hanya mengatur, kemudian hal apapun yang terjadi pada kondisi kinerja kita itu juga yang rugi nanti kalian kalau terjadi apa-apa. Jadi tolong, kalau kita punya akreditasi yang tadi sudah cek cuma langsung loncat ke B, itu kan suatu prestasi yang kemudian jangan langsung terlena dan kemudian hanya masalah uang-uang yang menurut saya itu sebenarnya kita tidak bisa juga bicara uang besar ya, karena uang besar juga kalau akhirnya membeli sebuah nama baik kita buat apa kan gitu ya, seperti itu. Jadi pertama tadi pengawasan internal LBH-nya, jadi manajemen saya seperti itu, dan saya memang langsung bilang selalu saya bawa nama ketentuan pidana tentang seseorang yang meminta dana dari program bantuan hukum, ya kan gitu, itu ada pengancaman maksimal 1 tahun, ya kan, dengan denda maksimal 50 juta. Itu terserah dia punya daya shock atau tidak, tapi bagi saya selalu menekankan itu tidak bosan-bosannya. Jadi kepada klien-klien juga saya ingatkan, kalau kamu ada apa-apa, ingat ini pengacara yang minta duit, kamu bisa laporkan, seperti itu. Oke. Nah terus bisa dulu Bang. Ada lagi pengawasan luar yang tadi saya bilang tadi, yang tentang online kontak dari Kanwil ke rutan dan lapas, itu sangat mempunyai efek, karena langsung dimintai pertanggungjawaban, langsung dicoret pada saat itu perkaranya, tidak bisa diakses untuk diminta rembes. Jadi itu juga menimbulkan satu kerugian dan akan berakibat banyak hal ya. Pertama terkait masalah profesionalitas LBH-nya sendiri. Yang kedua, yang menurut saya dimanapun hukumnya adalah kalau kamu macam-macam dengan profesi kamu, pertanggungjawabannya bukan hari itu mungkin ya, kedepannya otomatis kamu membunuh rezekimu sendiri, seperti itu. Jadi harapan saya sih ke hal apapun ya, Bang Salman, di mana-mana kita bisa menemukan hal-hal yang kemudian kita sebutkan tadi ya. Dan kalau bisa tolong jangan dibedakan lawyer LBH dengan lawyer profesional. Karena pada prinsip itu tidak ada. Cuma memang passion aja, mungkin ada orang yang lebih cenderung lebih banyak ke situ sama tidak. Karena itu juga pilihan hidup sama Ya, seperti itu. Bukan cuma Betul, kalimat siap. Oke. Yang secara inti tadi dijelaskan oleh Balusi adalah bagaimana ketika dalam wilayah implementasi secara ada fakta integritas ya. Iya, betul. Dalam pembuatan penandatanganan kontrak itu juga sudah sangat jelas ada hukuman. Dan bisa jadi nanti akan berefek kepada reakreditasi. Betul. Baik teman-teman semua, dalam kesempatan ini kita membahas sekelumit tentang program bantuan hukum yang dimiliki oleh negara untuk masyarakat yang tidak mampu. Insya Allah dalam kesempatan-kesempatan lain kita membahas tentang tema-tema yang lain. Tentunya tema-tema yang menarik, yang menjadi kebutuhan dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Begitu yang kita bisa sampaikan, dan kita akhiri Integra Examination. Sampai jumpa.